maksiat itu akan menanam benih-benih kemaksiatan yang lainnya. Jadi akan memunculkan satu dosa, akan melahirkan dosa-dosa yang semisalnya, akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Dan ini adalah dampak dosa. Jadi dosa yang dia lakukan akan melahirkan, akan menanam benih kemaksiatan yang semisalnya, dan akan melahirkan dosa maksiat yang selanjutnya. Sehingga apa? Sehingga seorang merasa sulit. Seorang merasa sulit. Bagaimana cara untuk meninggalkannya? Bagaimana cara untuk keluar dari dosa dan maksiat itu? Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf mengatakan, inna min uqubati sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya hukuman dosa dan maksiat, hukuman daripada keburukan, dosa ataupun maksiat, hukumannya adalah muncul dosa dan maksiat, keburukan yang akan ia lakukan setelahnya. Wa inna min sawabil hasanah al-hasanata ba'daha. Sebagaimana kebaikan, ketaatan ini akan muncul, akan tumbuh kebaikan ataupun ketaatan setelahnya. Fal 'abdu idza 'amila hasanatan qalat ukhra ila janibiha. Seorang hamba apabila dia melakukan ketaatan, melakukan amal saleh, kebaikan, qalat ukhra ila janibiha. Kemudian ketaatan, kebaikan-kebaikan yang lainnya akan mengatakan kepadanya, i'malni aidan, amalkan aku juga. Fa'idha amilaha qalat thaniyah kadzalika. Begitu pula ketika dia amalkan ketaatan, kebajikan, kebaikan yang kedua, maka yang selanjutnya ia akan mengatakan, aku juga amalkan. Semua ketaatan-ketaatan akan mengajak kepada dirinya agar diamalkan berbagai macam kebaikan-kebaikan tersebut. Fatudha'ifur rabh. Kemudian akhirnya apa? Dia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Dan terus akan bertambah amal soleh, kebaikan-kebaikannya. Wa kadzalika janibus sayyiati aidan. Begitupun juga dengan apa? Dengan dosa ataupun maksiat. Hatta tusiru ta'at wal ma'asi hayat rasihatun wa sifatun lazimatun wa malakatun sabitah. Sehingga ketaatan dan maksiat ini akan menjadi kebiasaan. Dan memang betul ketaatan dan kemaksiatan ini akan menjadi kebiasaan yang akan melekat, yang akan melekat pada diri seseorang. Jika dia perturutkan hawa nafsunya untuk melakukan dosa dan maksiat, maka akan terus menerus dosa dan maksiat akan ia lakukan. Dari satu dosa, satu maksiat ke maksiat yang lainnya. Begitupun juga amal ketaatan akan melahirkan ketaatan yang lainnya. Ketika seorang rajin ke masjid, salat yang 5 waktu, maka melahirkan ketaatan yang lainnya. Apa itu? Berzikir. Kemudian selanjutnya termotivasi lagi untuk melakukan ketaatan yang lainnya, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian terus perhatian terhadap Al-Quran, terus menumbuhkan rasa cinta, terus menumbuhkan rasa khasyah dalam dirinya kepada Allah. Itulah ketaatan. Falau attalal muhsin ta'ah la daqat alaihi nafsuhu. Apabila seorang yang terbiasa melakukan amal ketaatan kepada Allah, lalu dia tinggalkan ketaatan,
ada satu ketaatan yang dia tinggalkan, maka tentu akan membuat sempit jiwanya ketika ada satu ketaatan dia tinggalkan. Seperti kebiasaannya setiap pagi hari misalnya, setiap malam hari dia baca Al-Quran. Lalu ada satu waktu dia terhalang dari baca Al-Quran, maka jiwanya merasa resah. وَضَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضِ بِمَا رَحُبَتْ وَأَحَسَّ مِنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ كَالْحُوتِ إِذَا فَارَقَ الْمَاءِ. Karena ketaatan pada dirinya itu bagaikan nutrisi, bagaikan makanan, sesuatu yang paling ia butuhkan. Sebagaimana ikan sangat membutuhkan air, dan ikan sangat merasa terpisah dengan air ketika dikeluarkan dari air, karena ikan tidak bisa lepas kehidupannya ya dengan air. Begitu pula orang-orang yang gemar rajin melaksanakan ketaatan, maka tidak bisa lepas dari ketaatan dengan ketaatan yang lainnya. Hatta yu'awiduha, karena itu semua akan menjadi kebiasaannya. Fataskunu nafsuhu wa taqirru 'ainuhu, sehingga jiwanya akan merasa tenang, merasa tentram dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya adalah melakukan ketaatan, maka tentunya dia akan merasa tenang dengan amal soleh, dengan ketaatan. Walau atala al-mujrim al-ma'siyah wa aqbala ala ta'ati la daqat alaihi nafsuhu. Seandainya orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat itu melakukan ketaatan, maka di awal-awal terasa sesak jiwanya karena tidak terbiasa. Kalau belum terbiasa, ahli maksiat belum terbiasa melakukan ketaatan di awal-awal, maka dia akan melemah. Wadaqa sadruhu, dan dadanya terasa sempit. Wa ayat alaihi mudahibuhu hatta yu'awiduha, hatta inna katsiran minal fusaq la yuwaqi'ul ma'siyah min ghairi ladatin yajiduha wa la da'iyatin ilaiha illa lima yajidu minal alam bi mufaraqatiha. Sebagaimana orang-orang pelaku dosa dan maksiat terjatuh dalam jurang dosa dan maksiat, mereka tidak merasakan keledatan, daripada ketaatan. Ahli maksiat tidak merasakan keledatan ketika dia menjumpai kebaikan-kebaikan ataupun ketaatan. Wala da'iyatin ilaiha, kemudian tidak termotivasi untuk melakukan ketaatan itu. Illa lima yajidu minal alam, kecuali dia akan mendapati kegundahan ketika ia berpisah daripada dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Karena seorang itu akan merasa tenang dengan kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan.